Selamat datang kembali di Haku Talk. Sudah beberapa lama ini kita sudah tidak podcast. Nah, dan hari ini adalah hari yang tepat karena hari Jumat adalah hari yang santai sebenarnya ya. Karena kesibukan di bidang kita ya, terutama di bidang kita ini memang tidak ada kosong ya, dari Senin sampai dengan hari Jumat, bahkan Sabtu Minggu pun kita juga ada pekerjaan gitu. Ini adalah hari yang tepat. Nah, kita langsung aja kita undang langsung dua orang anak magang. Asik, anak magang ya. Oke, anak magang yang sebentar lagi mereka akan mengakhiri masa tugasnya di Diskominfo Standi Kabupaten Katingan. Nah, kita mau tanya-tanya nih, apa sih yang mereka rasakan di sini? Apakah nggak enaknya, apakah enaknya, apakah sedihnya aja dapatnya? Oke, mungkin langsung kita kenalkan dulu dua orang ini, karena dua orang ini adalah sahabat kita yang bekerja membantu satu sama lain gitu di tim kita. Oke, perkenalkan dari kanan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Zevanya Jopa Aurelius. Jadi saya ini berasal dari kabupaten yang lumayan jauh di ujung sana. Sebenarnya dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kota Pangkalan Bun. Ujung sana. Ya, di ujung itu makanya Kak. Berarti ini satu kabupaten sama gubernur kita. Nah, bujur sama Pak Agustiar Sabran. Wah, asik. Oke. Dan sebelah kiri. Oke, perkenalkan nama saya Pasca Prima Ginting. Kalau asal saya berasal dari Sumatera Utara. Jadi ngerantau sampai di Palangkaraya atau di Kasongan sini. Ngerantau ya, pakai jukung. Aduh. Oke, ini Prima Ginting bukan saudaranya ini ya, yang Ginting-Ginting juga pemain bulu tangkis. Iya, pemain bulu tangkis. Sama petinju tuh. Sama-sama aja. Sama-sama aja. Satu keluarga. Oke, latar belakang pendidikannya. Apakah mereka ini dari universitas mana, kita tidak tahu. Jurusan apa yang diambil? Apakah jurus ilmu hitam atau ilmu putih? Kita nggak tahu. Oke, kita tanya dulu. Satu-satu atau sama nih? Sama-sama aja. Jadi sama-sama aja Kak semuanya. Dari jurusan Teknik Informatika Universitas Palangkaraya angkatan tahun 2022. 2022. Sama? Sama. Wah, 2022 nih. 2022 masa Covid sudah berakhir ya? Iya, Ya. sudah. Dan magang dimulai sejak Bulan Februari kemarin. Februari. Oke, nggak berasa ya sudah ya? Iya. Nggak berasa sudah kalian mau meninggalkan tempat ini. Sudah mau pensiun kan? Udah mau pensiun ya? Dipensiunkan apa pensiun nih ceritanya? Dipensiunkan sih lebih tepatnya. Oke, dengan latar belakang di TI ya, Teknik Informasi ya? Iya Kak, Teknik Informatika. Nah, apakah pekerjaan di sini nyambung dengan kuliah kalian atau tidak nyambung sama sekali? Kalau dibilang nyambung, memang nyambung dan memang sesuai aja Kak istilahnya. Jadi cocok aja lah. Cocok? Cocok aja. Kamu tidak cocok? Tidak cocok sepertinya. Cocok. Oke. Sebelum memulai magang di Diskominfo, asik apalagi di bidang ini ya gitu. Ya Kak. Ekspektasinya apa sih? Mulai dari ini, ekspektasi gimana gambarannya gitu? Kalau gambarannya Kak lah, kalau dulu itu, aduh pasti ini sebenarnya tugasnya susah. Misalkan kayak yang menjaga keamanan apa, segala program apa, segala macam kan. Rupanya terbagi kembali lah Kak istilahnya, menjadi beberapa bidang. Dan rezakinya kami ini masuk dapat ini di bidang PKP. Di bidang apa? Bidang PKP itu pelayanan pengelola. Astaga, pengelola apa namanya? Komunikasi publik. Nah, itu istilahnya kalau di bidang PKP itu tidak sesulit yang dibayangkan dan dipikirkan. Jadi ya paling kan mengikuti kegiatan, misalkan kayak kita ini pergi meliput kegiatan bupati atau kegiatan sekda dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan kegiatan daerah gitulah. Setelah itu kemudian membuat konten untuk menghimbau kepada masyarakat. Apa-apa saja yang perlu kita beritahu yang baik kepada masyarakat melalui media sosial. Asik. Nah, seperti itu saja lah istilahnya kalau menurut dari aku ya Kak lah. Dari Babang Pasca. Kalau dari aku ya Bang, itu kayaknya kalau dibilang tadi mirip sama apa yang diharapkan di kuliah itu mungkin agak berbeda karena kan teknik informatika itu kayak buat aplikasi, Coding. iya coding gitu. Ternyata sampai di PKP Jadi wartawan. jadi wartawan. Liputan. Ternyata memang beda bidang. Tapi apa namanya?
yang namanya di PKP ini kan kita mencakup yang namanya hubungan masyarakat. Nah, jadi apapun yang kita meliput dia pimpinan, kita memberitakan hal yang apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan apa yang sedang terjadi di daerah kayak gitu. Dan terutama juga kita mengedukasi melalui media sosial ya. Iya, media sosial. Setelah kita liputan, setelah kita bertugas, kita pasti membuat berita melalui media sosial atau portal Katingan ya. Nah, tujuannya ya itu tadi untuk mengedukasi masyarakat juga dan untuk memberitahukan bahwa oh inilah kinerjanya pemerintah gitu. Oh inilah apa yang sedang hype di Kabupaten Katingan. Nah, habis itu juga yang diperlukan juga setelah selesai ngedit ya, ngedit video, betul. Betul, Iya, betul betul sekali. Oke. Nah, apa namanya? Kesulitan kita bicara tentang kesulitan. Jangan dulu deh kesulitan. Kita proyek aja deh dulu, proyek. Nah, proyek yang berkesan yang apa ya namanya yang wow, ini nggak bisa dilupakan nih, proyek yang nggak bisa dilupakan ketika magang di sini nih apa nih dari Pasca dulu deh. Kalau di aku ya Bang, kalau proyeknya itu, Bangun rumah, waduh, kerja bakti. lebih ke sama aja sih semua menurutku Bang. Cuman, nggak apa-apa deh, lanjut jawab aja nih. Coba dulu, jangan lempar coba. Nanti gitu. Kalau menurutku lah Kak lah, semuanya pokoknya semua yang kita kerjakan itu, semua itu terkesan, terkenang dan menjadi pengalaman. Asik. Tapi ada beberapa yang memang bikin memang terkenang, apalagi yang memang itu ke desa-desa itu Kak. Seperti yang pas safari itu kan. Kita bisa ketemu orang dari berbagai macam kalangan, berbagai macam latar belakang. Kita ketemu, kita lihat apa-apa aja mereka kayak gimana, terus kondisi desa seperti apa. Jadi kita lebih tahu desa-desa itu kayak apa, terkenang juga istilahnya Kak. Jadi dan di sini, terutama di kantor ini juga lah Kak lah, ke kantor-kantor yang lain lah Kak istilahnya, kita meliput itu ketemu berbagai macam orang dengan yang berbeda-beda keperluan, pemikiran berbeda-beda, tapi sama-sama saling memerlukan. Jadi kita menolong mereka juga Kak istilahnya. Nah, seperti itu lah Kak. Ini berarti apa namanya? Di desa-desa. Berarti di desa-desa nih yang kalian yang kebiasaan hidup di Palangkaraya, apalagi di Sumatera nih. Indomaret mana nih Indomaret? Ini mall mana nih mall? Gak ada mall di sana. Nggak, Mas Kak, gimana? Mungkin sama kayaknya lah. Apakah berkesan ataukah tidak ada tidak ada yang berkesan gitu, apa biasa aja gitu? Kalau kayak dibilang Jopa tadi, mungkin ya ada beberapa lah yang karena kan ke desa-desa itu tadi bertemu dengan banyak orang. Tapi untuk selebihnya mungkin ya kegiatan biasa lah, gimana? Sudah menjadi kewajiban gitu. Tapi sesuai hobi ya? Pekerjaan ini sesuai hobi nggak menurut kalian? Kalau dengan aku sesuai Kak, apalagi hobiku misalkan jalan-jalan ke sana kemari. Nah, apalagi apa yang misalkan safari itu, yang safari Ramadan, safari Nyepi kemarin kan itu yang sempat dapat. Nah, itu apalagi jalan ke desa-desa, jadi kita tahu, jadi paham kondisinya kayak mana. Tuh sesuai hobi itu jalan-jalan. Orangnya gimana, medannya nah, gimana. betul gitu ya? Kak. Sambil kita juga jalan-jalan healing. Ternyata di kampung-kampung itu seperti itu. Pemandangan di desa-desa itu asri ya Mas? Masih asri, jujur Kak. Sejuk, gitu. Apalagi kan pengalaman kemarin ada beberapa desa yang nyebrang naik kapal. Fisik, asri. Nah itu jadi istilahnya kalau kata orang Dayak Ngaju, memuji memernahnya istilahnya. Jadi menjadi suatu pengalaman yang berharga dan sesuai hobi. Apalagi kalau sesuai orang yang suka jalan-jalan cocok. Nah, untuk berapa bulan ini yang pernah kalian lalui ini, ada nggak tantangan terbesar ya? Tantangan terbesar, aduh ini agak sedikit susah nih gitu, entah dari waktu atau dari pekerjaan, menguras otak, dan ada nggak tantangan terbesar dari Pasca dulu? Kalau dari aku Bang, itu tantangan terbesar itu ketika mungkin membuat sebuah konten, ya itu belum selesai tapi di besoknya lagi gitu ada kegiatan lain. Nah jadi konten yang belum selesai itu jadi kedouble. Numpuk jadi jadi udah numpuk gitu. Jadi bingung mau ngerjain yang mana dulu dan menguras banyak tenaga lah hitungannya jadinya. Oke, kamu apa nih? Kalau pemikiranku Kak lah, ya kurang lebih aja sebenarnya dengan Pasca. Tapi kalau aku termasuk terkena yang agak ringan saja, tidak terlalu berat karena
paling kan cuma meliput, habis itu ngedit video, habis itu bikin konten, ya seperti itu saja. Jadi tidak terlalu berat juga kalau kebetulan untuk aku, kalau Kurasaka seperti itu saja. Asik. Nah, oke. Kita juga mau ini nih. Ketika kuliah kan kalian masih apa namanya, belum tahu nih keadaan dunia pekerjaan tuh gimana. Ini kan sekarang kalian sudah terjun nih, beberapa bulan sudah masuk nih. Sudah menjalaninya, bahkan yang apa namanya, yang sesuai dengan kuliah atau tidak sesuai dengan kuliah sudah kalian laksanakan. Kita mau tanya nih, oke, apa yang bisa kalian pelajari ketika kalian di sini gitu? Yang kalian dapat apa sih? Kalau yang didapat lah, kalau menurutku nih dapat yang pengalaman Dapat seperti hikmahnya. apa? Iya, sebenarnya dapat hikmahnya, dapat juga pengalamannya istilahnya. Karena apa? Dapat pengalaman di dunia kerja. Oh, jadi seperti ini yang kita kerjakan. Terus apa namanya tulah, segala kegiatan kita sehari-hari itu kan sudah terjadwal mengikuti Agenda pimpinan juga. Iya, seperti itulah Kak. Dan kita jadi tahu seperti apa sebenarnya rasanya hidup jika kita menjadi pegawai itu seperti apa. Nah, jadi seperti itulah Kak. Kalau bayangan yang kurasakan seperti itulah menurutku. Oke, untuk Mas Kak gimana? Kalau menurutku itu kayak, oh gini ya ternyata kerja. Gampang juga gitu awalnya. Ada memang beberapa momen itu yang, gini doang mah gampang gitu. Terus besoknya tiba-tiba ada kerjaan yang lumayan padat gitu. Nah jadi kan, aduh berat juga ya gitu. Itu sih yang untuk pengalaman. Nah jadi pengalamanku itu aja sih kalau untuk pekerjaannya gitu. Kalian membayangkan nggak ketika, wah ini kita magang nih boy, gimana nih? Jangan-jangan orangnya tua-tua semua nih, jadul-jadul nih pemikirannya nih gitu. Kalian bayangkan nggak, pernah terbesit nggak di pikiran kalian bahwa tua-tua nih bisa seumuran bapak gua nih gitu, seumuran mamah nih gitu, ada nggak pikiran kayak gitu? Kalau aku kemarin lah sempat ada bayangan juga. Ternyata pas masuk langsung ternyata tidak. Rupanya ya istilahnya kan muda-muda, nggak yang terlalu anu juga, yang nggak yang terlalu lawas lah istilahnya. Nah, jadi memang cocok aja istilahnya dengan yang istilahnya yang sudah lumayan tua pun istilahnya nggak yang terlalu tua sekali gitu kan. Masih gaul gitu. Masih gaul, jadi nyambung, jadi enak gitu Kak. Nggak terlalu parno istilahnya, tapi ya tetap harus memperhatikan juga kan kayak apa gitu kan, sopan, sikap perilaku. Nah, nggak hormat. Ini kita juga di bidang ini, Kak. kita nggak ada yang manggil ibu ya, ibu bapak, manggil kakak aja ya, kakak abang ya, karena memang ya apa ya, kita membentuk suatu suasana kerja yang keluarga gitu. Sama kayak stiker yang dikirim tuh, bila makan kami maju. Yang ada salah satu pepatah kalau di bidang PKP ini yang aku dengar itu takut lapar berani mati. Bukan. Bujur ada apa berani Kak? mati takut lapar. Nah itu dia. Nah makanya itu bujur, itu sesuai dengan aku Kak, bujur. Karena apa? Kan aku nih kemarin sempat diprotes sebenarnya. Diprotes apalagi sama orang tua. Kenapa kamu semenjak magang Jopa badanmu makin membulat, kata mereka. Makin gemuk. Apa aku bilang, aku bilang dengan orang tuaku. Terus setiap hari itu makan. Ada kegiatan makan. Ada kunjungan makan. Aduh, nggak apa-apa Yang penting juga. Yang penting istilahnya kan sehat ya, gitu aja lah istilahnya. Yang penting pikiran sehat, perut sehat. Nah, gitu. bujur, betul sekali Kak. Oke, kita masuk di bagian tersulit. Tersulitnya tuh yang seperti apa ya? Ada nggak hal unik, bukan sulit ya, hal unik yang pernah kalian alami ketika kalian berada di sini, entah itu ya uniknya yang bersifat sial, sifat lucu atau konyol lah kayak gitu, ada nggak? Dari Pasca dulu nih. Kalau aku paling itu Bang, ini ketika lembur, mungkin lembur itu kayak habis dari kegiatan ini, habis kegiatan udah sore. Kalau untuk pegawai lain kan udah jam pulang. Aku masih ada di kantor. Paling untuk ngupload Google Drive gitu untuk foto-foto yang buat konten gitu. Tapi kemarin ada
malam hari lah, udah agak jam-jam 8 gitu. Ini arahnya apa? Hal lucu, hal konyol, Ini hal yang lucu, menakutkan nih. Lucu tapi bisa dibilang seram tapi lucu juga gitu. Karena kemarin aku kebetulan di ruangan ini juga, di ruangan ini juga kan ngupload Google Drive, nggak ada sepi lah, karena udah malam juga kan. Waktu ngupload gitu, megang-megang konten segala macam, tiba-tiba ada suara dari atas dar gitu. Nah itu kayak, apa ini? Apa yang terjadi gitu? Pas udah gitu kayaknya kemarin ada beberapa pegawai yang di sini juga, yang kakak abang kita itu bilang, oh ada itu yang di belakang katanya. Aku jadi kan, apakah sudah pertanda gitu? Terus udah setelah itu, langsung panik lah aku bang. Langsung panik, buru-buru. Ini kayaknya kontennya kulanjutkan besok aja gitu. Nggak lama setelahnya langsung pulang aja aku bang. Daripada nggak selamat. Iya, daripada nggak selamat. Oke, padahal yang jatuh pohon ketapang. Oke, itu coba. Kalau ini sebenarnya ada suatu pengalaman yang istilahnya unik. Nah, dan mengesankan juga sebetulnya. Ini kejadiannya pas safari Ramadan. Itu kami berangkat ke desa Tewang Derayu, kecamatan Pulau Malan. Nah itu kami itu pas berangkat itu aman saja, tidak ada masalah. Nah dan kebetulan yang nyupir itu Karina. Indomarko. Indomarko, betul sekali. Nah pas kami berangkat itu aman, tidak ada masalah. Pulang itu yang ada masalah Kak. Karena apa? Kami itu kemarin pas ini daerah simpang Tewang Rangkang, itu kan simpang 4 tuh, ada jalan rusak itu, lubangnya dalam Kak. Kami itu bergiliran menunggu pickup ini lewat. Nah kami itu kan rombongan juga tuh Kak dengan Bupati, pulangnya sama-sama dengan Bupati, masuk rombongan. Mobil itu oleh dilihat pickup itu lewat nyaman, Karina itu ikut mengambil jalan pickup, rupanya mobilnya sangkut tepatah. Nyangkut, amblas mobilnya. Untung aja akhirnya tuh kan karena ada rombongan mereka itu Brimob, bukan Brimob, Satpol PP maksudnya Kak lah, bukan Satpol PP. Nah diarahkanlah sama mereka. Nah itu ganti sudah aku yang bawa mobil, ganti supir. Akhirnya itu mobilnya dimundurin, bisa aja keluar itu. Dan setelah itu pas di perjalanan lagi karena aku nih meleng malam tuh istilahnya kan karena berkacamata nih Kak lah, nggak terlalu silau. Lumayan laju Kak, nggak ngeliat tikungan. Hendak makan ke pinggir jalan, Budiah itu terkejut. Memang terkejut sekali Budiah. Untung kata Budiah, oh Jopa kata Budiah. Nggak kamu Kak itu tikungan tuh. Nggak kulihat Bu, aku bilang. Olehnya apa Bu? Malam nih mata aku Bu nggak terlalu juga, aku bilang. Nah itu makanya untung sampai rumah itu puji Tuhan sampai rumah akhirnya dengan selamat lah. Tapi lumayan laju itu jalan 75 kalau nggak salah itu kecepatan mobilnya. Enggak. Tikungan. Kusangka cepat deh ngebut. Kusangka tuh lurus jalannya tuh Kak, ternyata kalau nggak sampai rumah kalian nggak bisa podcast ya. Seperti itulah Kak. Oke. Nah, kita tadi sudah menyipil hadiah nih, kabit kita nih. Ada nggak sosok di tim kita nih? Di tim kita ada nggak sosok yang berpengaruh di kalian nih? Entah itu yang rasanya yang membuat kalian gini loh orangnya seperti ini. Wah ini aku harus kayak gini gitu, harus kayak gitu. Ada nggak sosok-sosoknya orang-orang di sini atau yang menyenangkan atau yang menyebalkan kayak gitu? Ada nggak dari Jopa dulu? Sebenarnya lah Kak, kalau semua itu kan semua orang itu memberikan kesan masing-masing. Tapi kalau di sini Kak lah kesannya itu kalau dengan semua orang di bidang ini kalau rasaku menyenangkan lah Kak. Enak dan tidak membuat takut. Jadi kerja itu juga enjoy. Tapi tetap juga kalau aku kan asal sopan juga lah Kak istilahnya. Tapi tetap nggak segala terlalu istilahnya ketakutan apa tuh enggak Kak, enak, aman. Rasanya nyaman istilahnya karena apa di bidang ini orangnya semua itulah Kak lah enak, nggak segala yang galak atau apa. Nah itu nggak aman, pokoknya aman istilahnya. Jadi Bang Randy gigit lah. Oh tidak, kalau Kak Randy juga baik. Aman, semuanya aman.
Oke, untuk jawab apa Pasca? Untuk dari aku itu Yang kocak dulu, jawab si Pasca yang kocak siapa nih? Yang paling kocak siapa nih? yang paling kocak itu ya Bang Denny dan Bang Dani lah. Karena dikenal banyak orang juga kan, terus Asik. udah jadi kegiatannya gitu atau hal-hal yang dilakuin ini udah nggak malu-malu lagi gitu. Nggak ada malu. Gitu. Nggak ada malu. Yes, Kalau gitu. lapar makan. Ya. Terus ada Bang Randy juga sama Budiah atau Kadiah biasanya yang kupanggil itu lumayan kayak serius orangnya gitu. Tapi kadang bercandanya juga itu. Jadi nggak terlalu yang serius-serius banget gitu. Kadang jadi terbawa suasana, memang udah jadi melucu-melucu di situ. Untuk itu Kadiah juga orangnya ini ya tegas ya. Tegas gitu. Bang Randy juga tegas. Nah, kalau kalian berdua tadi yang aku bilang kayak Bang Dani sama Bang Denny lebih ke kocak aja. Itu juga untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman gitu. Kalau kita satu terus bisa stres gitu, betul nggak? Bujur. Nah, kakak mau tanya nih, abang mau tanya nih, kalian bangga nggak rasanya magang di sini? Kalau aku bangga dan senang, Kak. Iya. Sama juga. Bangga, biasa. Oke, apa yang membuat kalian bangga rasanya bangga kerja di sini? Apakah karena kalian dikenal orang lain juga? Apakah kalian juga sering ketemu sama pimpinan atau apapun itu? Apa yang membuat kalian bisa bangga nih? Dari Jopa dulu. Pasca. Kalau dari aku yang membuat jadi bangga itu pengalaman tadi. Pengalamannya ketika bertemu banyak orang, bertemu pimpinan juga, jadi harus sifatnya itu ya, jadi sikapnya itu harus diturunkan gitu. Kalau egonya gitu. Kalau disuruh juga harus mau menurut gitu. Itu aja sih dulu untuk bisa lanjut jawaban. Ya, bangganya juga kakak bangga karena setiap kegiatan makan. Aduh, iya. Gak ada hal makan terus selain makan. Gitu. Tapi badan kan segini terus ada bang. Baru jawabannya aja deh. Tambah makmur. Kayak kalau coba gimana? Kenapa apa yang membuat bangga? Rasanya? Karena apa? Kalau aku ini menurutku Kak lah, kalau yang buat bangga. Pertama, di sini ini kan Kak, bisa kita nih sering ketemu dengan pimpinan. Nah, dengan pimpinan itu kita jadi tahu seperti apa saja yang kita kerjakan, apa aja yang kita bisa membantu istilahnya mencari solusinya. Terus kita juga bujur memang dikenal orang, bukan cuma di lingkungan kantor, tapi juga di luar itu orang jadi kenal dengan kita. Nah, setelah aku bekerja di sini jujur aja banyak kenalanku jadinya dengan orang Kasongan nih. Hitungannya jadinya meninggalkan Kasongan ini sebenarnya berat. Karena walaupun sebentar tapi kenangannya banyak membekas. Banyak sudah kenalan istilahnya itu kan, jadi tahu misalkan kayak ini contohnya, oh ini Jopa yang begawi di Kominfo ini kata mereka kan seperti itu. Jadi bangga juga orang tahu kita kerja di Kominfo walaupun cuma sekedar magang tapi orang sudah kenal. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman juga ya untuk Ya, kalian. betul sekali. Karena memang di bidang kita ini Jopa dan Pasca juga sudah tahu kan, memang kita ngikutin agenda pimpinan, kemana pimpinan ikut kita ikut. Nah, betul Jadi, itu Kak. mungkin tidak semua orang yang bisa ketemu hari-hari sama pimpinan. Kita termasuk orang yang kalau dibilang beruntung, kalau dibilang tidak beruntung. Berarti makan. Betul. Agak lucu ya latihan kita hari ini. Oke. Kalau diberi kesempatan lagi nih. Mau nggak kalian magang lagi di sini, ngulang lagi? Mau nggak kira-kira? Apa sudah gara-gara magang lagi ngulang dong setahun? Gimana, ada nggak rasanya mau kayak waduh sudah mau berakhir nih gitu? Gimana dari ini deh dulu, dari Pasca aja Pak. Kalau aku Kak lah, sebenarnya kalau misalkan memang ada kesempatan lagi, sebenarnya mau saja istilahnya bekerja di sini. Karena apa? Istilahnya juga sudah kerasan Kak. Itulah kalau bahasa kita itu kerasan, sudah betah lah istilahnya dengan lingkungan yang seperti ini, dan kita tahu kinerjanya kita ini seperti apa ya kan. Jadi istilahnya walaupun agak apalah namanya, tapi tetap agak capek tapi istilahnya tetap aja lah istilahnya, rindu juga, kerasan, nyaman juga sudah lah istilahnya di sini, seperti itulah Kak. Ayo coba
Pasca. Ya, silakan pulang pas. Silakan lanjut. Apa tadi pertanyaannya? Ya, betah nggak? Maksudnya gimana? Bukan Iya. betah. Apa? Kalau bisa diulang, kalau misalnya ada mau nggak masih magang lagi Iya. di sini gitu? Bisa kalau dibilang mau Atau kerja lah gitu. Kalau kerja gimana? Kalau kerja kalau lagi magang kan Iya, sudah nggak iya mungkin juga. lah magang lagi. Kalau kerja. kalau kerja mau sih bang. Apalagi yang dibilang Jopa tadi kekeluargaannya ya Nah, udah betul. terjalin di sini gitu. Mau pasti kalau kerja di sini lagi kalau memang ditarik Asik. anggapannya aja rezekinya sudah dapat di sini. Nah, seperti itulah. Karena memang sudah enak juga, sudah betah lah istilahnya. Enak. Gitu. Berarti kalian kalau yang sudah ini memang betah ya sudah ibaratnya. Ya, Nanti sebenarnya betah lah, nanti Kak. abang lapor ke ini rekan kalian, tolong nanti 2 orang anak ini dipertahankan ya. Kalau bisa jangan dilulusin dulu. Aduh, itu jangan juga lah itu Kak. Lulus dulu. Oke. Kita masuk ke apa namanya? Harapan ke depan. Jangan dulu deh harapannya. Ada nggak pesan mungkin harapan sama pesan sama aja. Pesan atau harapan kalian untuk Diskominfo dulu, untuk terutama di bidang kita lah. Kalau ini secara global nih di Diskominfo, harapannya untuk bidang ini apa? Dari mana dulu nih? Dari Jopa Pasca? Sarah, angkat tangan. Jopa aja. Jopa. Kalau harapanku untuk Diskominfo Katingan terutama untuk bidang PKP lah Kak. Kalau itu Kak, semakin mengedukasi masyarakat, semakin edukasi masyarakat, kemudian semakin memberikan informasi yang jelas, terutama memberitahukan kayak apa kinerja pemerintah, terus kabar-kabar berita dari itu kan pemerintah untuk masyarakat itu semakin jelas, transparan dan terbuka, agar masyarakat itu lebih mudah dalam mengakses segala macam informasi yang ada. Nah ya, seperti itu harapannya untuk Diskominfo ini itu dari aku. Oke. Sudah cukup. Silakan. Kalau dari aku itu untuk pesan dan harapannya kita perbanyak lagi barang-barang kita. Nah, itu bisa juga itu memperlengkap segala macam peralatan yang menunjang untuk segala macam kegiatan, karena jujur aja kalau ini peralatannya ada yang kurang, agak keteteran juga istilahnya. Oke, Walaupun bagi para bangsawan yang ada yang sedang menonton ini, kita cantumkan link untuk donasi barang-barang ya. Iya, barang-barang kita sebenarnya kan udah lengkap aja, tapi kalau ada barang yang lebih bagus lagi gitu, atau ada barang yang baru keluar, kita bisa langsung beli gitu, biar semakin lagi menunjang. Iya, betul sekali. Nah, kita akhiri konten kita pada hari ini. Jangan lupa di channel itu, like, comment, and subscribe. Dan share, jangan lupa di share juga. Oke, jangan lupa juga di komen. Di komen siapa lagi yang datang, yang kita undang di Hakultak. Karena banyak liburnya Hakultak kita ya. Iya, kita libur. Bukannya sih Hakultaknya sih yang nggak libur, tapi kita nggak libur gitu. Iya. Orang libur kita libur. Enggak. Orang libur kita kerja. Oke. Kita akhiri Hakultak. Kita akhiri Hakultak kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Kominfo Katingan. Kominfo Katingan. Kominfo Katingan. Mantap.